Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan masalah yang ada hubungannya dengan kewajiban puasa, seperti apa yang telah kita sampaikan pada Rabu yang lalu, di mana kewajiban puasa itu wajib dengan ru'yatul hilal sudah kita lewati. Malam ini kita masuki bahawa puasa yang diwajibkan sebagai salah satu sendi dan rukun Islam, tentu saja dalam menjalankannya kita tahu ada syarat agar itu menjadi wajib bagi seorang muslim. Ada syarat-syarat agar puasa itu sah dilakukan secara hukum. Ada rukun-rukunnya, ada sunat-sunatnya, ada hal-hal yang menjadi makruh dilakukan selama dalam beribadah puasa, dan ada segala hal yang bisa membatalkan bagi puasa itu sendiri, yang batalnya bukan fahla tapi batal fisik daripada puasa itu sendiri, dan ada yang bisa untuk membatalkan daripada fahala ataupun nilai daripada hikmah berpuasa itu sendiri. Kalau menyangkut dengan segala syarat wajibnya, itu sudah ma'ruf dan itu dipahami secara daruri di dalam agama kita, iaitu ada 3 secara ringkas. Yang pertama, ia adalah seorang muslim, tidak wajib dan tidak ada taklif untuk melaksanakan ibadah puasa kepada mereka yang tidak beragama Islam. Namun bagi mereka tidak juga dituntut oleh agama kita untuk ia bisa untuk melaksanakan puasa, dan tak perlu partisipasi berkaitan dengan ibadah puasa itu, karena bukan non-muslim sama saya enggak makan enggak. Percuma, secara etika hanya dituntut untuk mau menghargai, memberi kesempatan kepada orang yang berpuasa. Bahkan sifat itu bukan hanya kepada muslim, kepada yang muslim sendiri. Andai kata kita dalam keadaan tertentu dan kita tidak berpuasa, ada juga yang diwajibkan harus untuk menahan diri sehari suntuk itu, dan tidak boleh, hukumnya haram apabila dia melakukan atau melakukan makan dan minum. Yang kedua, taklif, yaitu balik dan berakal. Itu makna taklif. Orang yang sudah mukallaf baru ada beban puasa, ia balik dan ia sudah mukallaf. Artinya ia orang yang mukallaf adalah sehat akalnya dan ia sudah sampai umur. Kita tahu taklif itu ada 2 bagi kita. Ada taklif dengan alamat yang ada pada diri seseorang, itu berarti mukallaf, bukan dewasa. Karena kita bayangkan hanya wajib puasa anak di bawah umur dalam versi kita orang bernegara. Karena dianggap di bawah umur menyoba masalah perkahwinan, ni anggotanya yang umur 18 tahun macam di bawah umur. Tapi dalam hukum berpuasa, jika 10 tahun tergolongnya wajib puasa, andai kata sudah mukallaf atau ia sudah balik. Balik bagi laki-laki, andai kata ia sudah mimpi, terserah usianya berapa saja. Puak umur baru 30 tahun, puak umur 10 tahun, puak umur 12 tahun. Yang penting
menyoga melumpa dengan naik motor malam nyan ganyan ka balik. Melumpa mengkawin. Tidak nak agam di melumpa kali mengkawin. Ngan tidak rinang. Anak kena rajam sebab lalu lupa. Kon mengkawin di luar daripada lumpur. Nyan ganyan ka balik. Ada menyahana tiap mimpi-mimpi. Berarti kalau usianya sudah dia 15 tahun, sudah batas itu. Ada hana melumpur api, nyan ka balik. Tapi tu na yang orang kamu ilah hana melumpur dalam berarti ada kalhep tutun tapi mentang umi kamu kena galam balik. Menyo usia ada api lagi capli ubud udip. Artinya ya priyen punya bahasa katanya. Ubud datang, hana raya-raya panuk ngau ubud lah. Ya, ubin ini kemang punya kena miknya ilah hendak melumpur cip ni kemang nak urung perah kan. Urung utuh kan ini kemang ya ETO tu manyai pelung-pelung kira. Tapi itu nama tanggal lahir ji kato usia 15 tahun walaupun ji lagi hian umit. Akai mentang beranu umit maka dia itu sudah balik dengan waktu ataupun dengan usia sampai 15 tahun. Bak urinang dia apabila sudah normal datang bulan berapa saja. Maka dalam halnya si daurinang yang perkembangan tubuhnya sangat sehat. Ia kadang-kadang 8 tahun itu sudah datang bulan. Nyan kerana milih mereka datang bulan, dia sudah balik dan sudah taklif hukum wajib. Ya. Yang kedua, setelah dia balik, ia punya pemikiran yang normal, sehat akalnya. Tidak idiot, tidak gila, tidak dalam keadaan tidak waras. Itu syarat yang kedua. Baru wajib yang kelima, mampu. Leleh syarat. Dalam keadaan mampu ini bukan standar dipakai oleh masing-masing kita. Jadi kalau masing-masing kita mengukur sebuah mampu, itu banyak sekali orang yang tidak mampu. Ya. Jadi makna mampu untuk berpuasa ini adalah wajib puasa orang mukallaf yang mampu bagi puasa ada ketentuan standar kemampuan. Orang yang tidak mampu seperti sudah tua, seperti keadaan sakit, termasuk kategori dia tidak wajib berpuasa, tidak wajib di bulan Ramadan, puasa tetap wajib. Yang tidak mampu saja yang enggak wajib. Karena ia sakit yang tidak diharap sembuh. Kita kena puasa alam makanya. Mereka banjir. Atau orang yang sudah tua sekali, sudah lewat 70 tahun. Ganya nak tanggup boleh ke puasa. Mei perahan lepas le dari pejip. Perabai kata puas kadang-kadang. Ada geduk pun kata itu dianggap kategori tidak wajib. Kepadanya nanti wajib fidyah. Tapi bagi orang yang datang bulan itu tidak wajibnya di bulan Ramadan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hitungan wajib berapa hari bulan Ramadan 1442 dia tidak wajib dalam bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan wajib. Karena puasanya bukan dalam bulan Ramadan, maka disebut puasa itu adalah puasa qadha. Itu yang kewajiban pertamanya. Orang musafir bukan tak wajib puasa, wajib. Orang yang dalam keadaan sakit tapi susah kalau berpuasa, tapi sakitnya adalah sebentar, nanti sehat. Keulai dengan orangnya tengok katakan yang orangnya yang tidak bisa puasa karena sakit perut atau mah, berarti hari itu dia tidak wajib, tapi hitungan Ramadan kepada dia bukan hari itu. Iddatum min ayyamin ukhar. Itu hati yang lain. Jadi bukan tidak wajib, wajib puasa, tidak wajib dalam bulan Ramadan, diberi rukhsah ataupun keringanan untuk bisa puasa dalam bulan yang lain. Kemudian yang paling penting malam ini kita lihat ada beberapa rukun. Kalau secara rinci rukun adalah bagian dari puasa. Tidak ada rukun, tidak ada puasa.
Ya. Kalau ada rukunnya, ada puasa. Kita sudah tahu rukunnya secara ringkas hanya 2. Ada secara rinci orang yang menjelaskan bahwa rukun itu bisa 5. Ya. Rukun puasa. Punya rukun sembahyang tanya 16. Punya gerinci ilam sampai 18. Kalau kita hitung, tumakninah pada masing-masing itu satu rukun yang intikal ataupun yang terpisah daripada rukun yang lain. Kalau untuk puasa sedikit rukunnya, hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua al-imsak, menahan diri daripada segala yang membukakan puasa. Kalau dirinci, bahwa yang kedua menahan diri dari jima, menahan diri dari istimna, bersenang-senang sampai keluar mani, apakah tangan sendiri secara haram atau tangan orang lain, bersendagurau. Kemudian itu juga batal. Menahan diri juga dari itu. Menahan diri daripada memasukkan atau dari makan dan minum. Menahan diri daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Menahan diri daripada sengaja untuk memuntahkan di dalam tubuhnya apa saja itu untuk muntah. Kalau muntah sendiri enggak apa-apa. Ya, itu semuanya jadi rukun. Sekarang kita bicarakan berkaitan dengan niat sedikit malam ini sebelum kita beri kesempatan untuk tanya jawab. Beginian dalam berpuasa itu di dalam mazhab kita, yang pertama wajib untuk niat itu dibermalamkan atau dijatuhkan niat itu masih dalam malam hari, belum terbit fajar. Dihitung malam, bukan di ujung malam. Yang penting at-tasbit at-tabyidud an-niyah, benar pedom niat. Tiap malam pedong niat untuk puasa tengok. Karena hitungan Ramadan kita, 1 Ramadan, malamnya 1 Ramadan belum puasa. Misalnya, andai kata sesuai dengan imsakiyah nanti ru'yahnya, seperti yang kedua beredar, imsakiyahnya diperhitungkan menurut imsakiyah bahwa Ramadan tahun ini jatuh 1 Ramadan adalah tanggal 13. Kalau demikian, untuk puasa tanggal 13, wajib untuk dijatuhkan niatnya sebelum terbit fajar hari ke-13 itu. Kalau jatuh 1 Ramadan adalah 13. Karena kita beda dengan cara kalen bulan Masih. Kalau bulan Masih dihitung awal hari pada pukul 00. Ini masih dihitung sebagai tanggal tadi. Nyo getanyo gekira oranyo monyo bunuh tanggal 6. Nah, nyo mentong tanggal 6. Nyo mentong tanggal 6 hitungannya. Kapan habis tanggal 6? Pukul 00. Ada musapat jarum po 12. Yang dia awak matri. Ya. Olehnya begitu lewat, maka itu dihitung adalah sudah masuk tanggal 7. Fajar dimulai tanggal 7, lewat daripada jam 00, jam 12. Lewat jam 12, nyan kaitamong tanggal itu 7. Kalau kita di dalam Ramadan dan bulan-bulan lain dalam perhitungan bulan Hijriah, dihitung 1 awal Ramadan, bukan waktu 00. Awal terbenam matahari tadi. Watailuk mataura bunuh tepun. Saat matahari terbenam tadi. Maka andai kata bulan sudah nampak tadi, maka malam ini dihitung mulai habis maghrib sampai dengan terbit fajar, itu malam 1 Ramadan. Misalnya nanti malam Selasa, yang dihitung malam Ramadan kapan mulai terbenam matahari hari Senin.
Maka malamnya itu bukan Senin malam, tapi malam Selasa. Jadi malam Selasa, yang tanya. Pajan ke kira malam, mulai itu matahari ke malam. Makanya di saat kita umumkan selalu mengatakan bahwa penceramah pada malam pertama Ramadan. Pajan pertama Ramadan, galam puasa, singoh satu Ramadan. Malam di satu Ramadan, yung malam di. Awal malam dengan urawa. Oleh karena, jadi niat yang pertama harus untuk dipermalamkan. Batas malam mulai terbenam matahari sampai dengan terbit fajar Shadiq. Kalau demikian, sebelum fajar Shadiq, baru suara surunai. Yang suara itu tanda imsak. Dan antara imsak dengan terbit fajar ada lebih kurang ya sekian menit, 6 menit, 5 menit atau 7 menit. Itu masih malam. Dan andai kata belum diniat, saat itu boleh diniatkan. Mantong jet niat. Tapi dia teman tu bah tinggal hendak niat berkelam. Dia temayang, kalau temayang tubuh ka, hana baca tapu. Dumpu na niatnya hana. Dia teman tu bah, oh mahana niat. Dalam mazhab Syafi'i ittifaq hukumnya bahwa kita tidak ada puasa hari itu. Tapi kita wajib menahan diri sehari untuk menghormati waktu karena kita tidak berpuasa. Puasanya tetap harus diganti dan diqadha. Walaupun dua. Ini untuk fardu. Ini untuk puasa. Dia semayang tu bah ingat ummah beklam kahana lunit untuk puasa auronyo. Nyan bagi ganyan wajib untuk menahan diri mulai saat itu sampai dengan terbenam matahari nanti sore. Nyan yang kun imsak tundra puasa hana. Berbeda hukum dengan urinang yang datang bulan. Urinang datang bulan, jen temaju. Hana payah tundra. Nyukan iganya tua. Hana taksir ke? Memang tua hana genit. Dalam mazhab Syafi'i, nyan diganyan hana puasa auronyan. Tapi wajib menahan diri sampai dengan terbenam matahari. Gazabo. Ya. Begitu juga bagi orang yang ia tidak ada uzur, tidak ada hal yang bisa untuk tidak wajib puasa, maka dia tidak mau berpuasa dan ia masih mengakui puasa itu fardu, tapi tidak mau. Alasan, hai puasa itu, kau tahu aku. Hai puasa itu, kau tahu mau. Hai puasa, aku puasa ciri aku. Hai puasa itu, aku puasa reneng. Macam alasan. Nyan bagi dia kalau sanggup wajib untuk diberikan hukuman takzir baginya. Terserah siapa yang bisa memberikan, bebas, tidak mesti pemerintah. Dia wajib untuk dikurung mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, jangan berikan apapun. Ini tidak bisa dikenakan dengan unsur kemanusiaan. Dalam Islam itu bukan unsur kemanusiaan, tapi itu adalah unsur daripada kemalasan tak mau ibadah, dia dihukum. Oh, je patah-patah lah agama yang puasa kamu yang kena bajian. Anjir me ayat la ikrah fidin bagi orang kata dalam Islam. La ikrah fidin sebelum masuk. Tidak ada paksaan dalam agama. Menyakata mong hanya ilong kudem dama Islam, dama ilon hai tumayang be patah-patah lon tumayang pu mudra gulai Islam maki banjit hai Islam ilong putih kem dam dai dekah tau. Iganya tujuan Islam tujuan minta dekah te baitul mal te kajelah cho hak bacut. Lun hak pakai miskin menyokong Islam dak ko ana bibi. Nah, menyanyan tujuan Islam, yang biude bidunya nyom ya lauko. Dah nak kenal hak kemanusiaan.
Ini tidak didapati di dalam konsep HAM. Karena ia telah melanggar dirinya terhadap sesuatu komitmen yang tidak konsekuen terhadap komitmen tersebut. Kalau dia tidak dalam posisi sebagai seorang Muslim, tak apa-apa. Tidak ada paksaan, dan kita tidak paksa orang seperti kita bilang tadi, seorang kafir, orang non-Muslim, kita tidak ada ambil pusing kalau dia makan. Oh, di depan kita dia makan, tak apa-apa. Wajar saja, percuma dia tak menghormati kitanya. Tanggap baju iganya nanti akai, tabangan ni umi kitanya ikli ila kebu, tajo nama taala, anak je kepengaruh pi kitanya. Anak umi baju bu hanam pengaruh. Ci anak umi raya, tajo anak umi tu 85. 85 lahir, anak umi yang modelnya yang tu 20 puntung, baju bu ke dia mengakan ke tampai. Bulan-bulan puasa. Tapi ditanya baik kenong HAM, maka tidak ada hak. Tapi bagi dia, siapa yang sanggup bagi orang tersebut yang malas berpuasa, dia wajib untuk diberikan hukuman kurungan. Tak boleh dipukul, kurungan dia. Supaya berhiu dengan puasa saja. Dikurung mulai terbit fajar sampai waktu buka puasa. Cuma kata bang orang puasa, cuma nak kena tan kan, kena puasa tan, tak kurung dalam kerengkeng mana ini. Yang menyana tertingkah umur ke 12 tahun haitim, mentang tak kurung kita nyurun si. Menyana ni kurung, tak nyurun dosa dengan Allah. Anasi matang umur tamin, ya wajib ada kitanya, kan terji. Wajib ada kitanya membimbing dia, menyuruh dia untuk bagaimana memberikan support dan semangat untuk dia akan dia mau berpuasa dan mau melatih diri. Tiga go kah ele poleh kali miak lemon kah buka juga dia nak masalah kah kau roile. Karena umur berapa tahun mau tahun dia kau roile. Begitu batas pendidikan habis, dia udah balik, gak ada urusan lagi kamu boleh salat ikan atau puasa setengah hari. Gak ada lagi. Han jitem menyamantang hidup baru mau tanya. Kalau tidak di rumah tak apa-apa, itu hak publik. Bukan hak kita. Mana hak publik, dia bukan lagi salah seorang daripada orang yang ada dalam kakak atau ahli keluarga kita. Bukan anak, dia bukan anak. Dia masuk pembantu. Dia berkeyakinan seorang Muslim. Gak mau berpuasa. Kalau kita tidak mengurung dia, kita berdosa. Maka dua alternatif. Kamu keluar dari rumah saya, atau aku kukurung kamu. Terserah. Tak drop anak tu atas kabungah tak pegot ajuinan gudang tak bawa tempat ada dua motor pedebit motor mandum pedu aju rantai nah tak mau dalamnya bainan gede. Gerah yang baik juk 20 segai bu dengan ia. Lain mutala juk. Ia semayang payah terjaga tak petu ia semayang menyohan tajuk ia semayang alatai tu ia semayang di jeb tu dilite. Ya, watai kumur-kumur, hanya tebi-tebi ia kumur-kumur lamprut mendum, hanjut tetap payah hukuman jitu, payah dia seperti orang berpuasa. Bagi dia, dengan kita kurung, apakah dia lepas dengan Allah kewajiban puasa? Tidak. Nah, pun dikata dia termasuk orang yang berdosa karena dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Berbeda tadi dengan yang harus dengan imsak diri. Karena tidak ada niat, ia tidak berdosa, tapi menghormati waktu karena dia ketelengan, karena dia lupa, maka dia menahan diri sampai terbenam matahari. Hari Syawal nanti, dia akan ngambil puasa tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan orang-orang siapa yang wajib kafarat, siapa yang wajib fidyah di dalam puasa, dan pelanggaran-pelanggaran lain. Karena ada kaitan dengan pelanggaran di puasa akan kita lihat di dalam kesempatan yang lain. Yang kedua, berkaitan dengan niat ini yang perlu saya sampaikan pada malam ini, ada pendapat dalam mazhab kita sunan untuk meniatkan pada malam awal Ramadan untuk niat 1 bulan. Karena dalam mazhab Maliki tidak perlu tiap malam harus niat. Bisa niat sekaligus pada awal Ramadan
dengan nawaitu sauma fi hazihi syahri Ramadan hadhihi sanati fardan alayya lillahi ta'ala. Bak bulannya mantri bulan aja. Jed dalam mazhab Maliki. Ada kaul sunat kita pada malam pertama juga kita jatuhkan niat untuk 1 bulan. Bukan lepas dengan tiap malam. Kita wajib niat tiap malam. Tiap malam selama bulan Ramadan. Untuk apa niat disunatkan di dalam malam pertama untuk 1 bulan penuh? Supaya terhindar yang tadi. Kalau lupa niat, habis subuh baru ingat. Kalau dia ada niat pada malam pertamanya untuk 1 bulan penuh, ia saat itu boleh dan bisa untuk taklid kepada mazhab Maliki. Jadi, menyokong taklid ke Maliki, tanya urunnya kontundro tia-tia. Berarti sudah boleh jadi berpuasa, sudah jadi puasa ala mazhab Al-Malikiyah. Ada mazhab Maliki. Maka sunat dikatanya malam punnya adalah taniyat mandua. Bagaimana niat? Boleh dengan lafaz niat dulu sunat. Lafaz niat bukan niat. Ya. Melafazkan niat sunat dalam rangka untuk mempercepat hadirkan hati pada niat. Ya. Cuma tanya pun bid'ah. Ada bid'ah piana pupuan. Kamu hantar mendengar Nabi ucapkan kalau lafaz niat. Memang niatnya yang tak ucapkan kalau lafaz. Perteh dia katanya rukun fi'li, rukun qauli semayang. Rukun fi'li, rukun qauli Fatihah. Lam Fatihah tak ada. Hana dah baca, ngati dah baca, nak kira baca hana, bukan baca dengan hati. Ni menyalam batik, kiban dan ukur nama kharajul huruf dalam hati. Fajidu ha, fajidu kha, fajidu a, fajidu za, fajidu za, fajidu masing-masing makhrajnya. Pada kedua makhraj dalam hati pun apa bahaya dia tak tu. Hana niat makhrajul huruf cik. Padahal makhrajul huruf mandum-mandum nahinu. Bahkan menjadi standar di dalam kita tidak boleh memasukkan sesuatu dihitung. Pendapat yang kuat ada pada huruf kha. Kha yang mentitik. Ada kaul yang mengatakan batas dianggap atas lamprut hanya terbit uluwa. Sebelum dan atas luar hanya lepas lamprut. Tengok kita puasa, batas ni bukan pada kha, pada huruf ha. Kalau ha lebih dalam daripada kha. Ini. Ya. Walaupun ia babah kabeh mencawah ini menyogalam truk lambatannya walaupun truk apa selama dia suci, tapi bagi kitanya yang semalau terbit darah gusi, itu tidak boleh karena air liur itu sudah bercampur dengan najis, bisa membatalkan daripada karena darah yang terbitnya kon atas lamprut atau di luar dan tidak boleh untuk ditelan. Dan itu nanti bisa kita lihat berkaitan dengan itu pada tentang rukun menahan daripada sesuatu tidak boleh memasukkan dalam rongga tubuh. Etna batas lahir tubuh. Punyung etna yang akan lahir punyung. Mamfazai, 2 kemaluan. Menyebab tanya orang agam, hana masalah ada kaya sabah. Sabah tu hana mungkin lepas ia ratnan. Mamnyaurina kena 2 boh cid. Yang ke ngalikut kubur dan dubur yang etna yang akan batas yang tidak boleh lewat, jangankan barang yang lain termasuk anak jari pun tak boleh lewat. Bila lewat batal puasa etna. Kan pemutih terau ke di hati tamang lampuan. Hanjit pertama dalam rongga badan termasuk pada tempat-tempat yang tempat itu adalah alat tembus bagi badan. Hidung, babah, punyung, mata,
kemaluan, kubul, dubur, itu adalah semuanya lubang. Ya. Menyayangkan lubang lain lagi hukum. Hanya hukum lubang. Tak pertama jarum ratno ke lubang. Iya. Itu tidak dianggap memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Karena anak ruhung ini. Maka nanti akan bisa kita lihat di sana. Ini yang berkaitan. Bagaimana niatnya yang paling baik? Kalau lafaz dalam bahasa Arabnya, nawa itu, sauma tetap pakai radin. Radin itu besok. Tiap malam. Nawa itu sauma radin an adai fardhi syahri Ramadan. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jaga lengkap dan. Nawa itu sauma radin, sahaja aku puasa besok untuk menunaikan kewajiban Ramadan dalam tahun ini karena Allah. Sahaja aku puasa besok, sahaja aku puasa besok karena menunaikan fardu Ramadan. Ada fardu bukan Ramadan saja, ada fardu lain. Ada fardu nazar. Kalau kita pernah berhajat atau ya ada pernah tamu kaoi nyomonya luluh ku disertasi itu insyaallah lengku puasa lehoro. Puasa itu menjadi puasa wajib atau puasa 2 bulan berturut-turut karena terjadi jima dalam puasa. Atau karena terjadi zihar dengan istri. Itu juga puasa wajib itu. Karena kafarat itu wajib, wajib kifarah. Maka kalau niatnya itu disebutkan juga an adai kafaratil yamin atau kafaratil dihar atau kafarati min jima'i Ramadan. Karena jima' dalam bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut itu fardu juga. Karena di sini Ramadan maka disebutlah adai fardhi Ramadan. Hadhihi sanati lam tunyu karena Allah Ta'ala. Itu sudah lengkap semuanya untuk kita niat pada malam setiap malam. Baik bang, coba silakan bang.